Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak orang kepenak seluruh YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dalam rezeki. Amin. Salam pengguna Steam. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips atau informasi hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan setelah membeli mobil bekas, terutama untuk mobil tua ya. Karena mobil tua yang sudah berumur lebih dari 25 tahun sangat riskan teman-teman, dan pentingnya manajemen uang. Jadi kalau teman-teman punya uang 30 juta, saran saya harus disisihkan minimal sekali 5 juta teman-teman. Hal pertama yang dulu saya lakukan adalah di sektor mesin adalah oli teman-teman. Oli dari oli mesin, oli transmisi itu saya ganti langsung teman-teman, karena kita nggak tahu sudah berapa lama atau kita nggak tahu historinya teman-teman. Dan kalau bisa sama filternya ya, dan kemudian cek juga oli remnya atau minyak remnya. Kalau sudah keruh, saran saya diganti teman-teman, karena oli yang keruh juga berpengaruh pada sistem pengereman yang tidak maksimal nantinya teman-teman. Dan kemudian juga oli power steering teman-teman, kalau sudah keruh lebih baik diganti teman-teman olinya ya, karena oli yang sudah kotor atau sudah keruh juga mempengaruhi kinerja dari pompa power steeringnya teman-teman, karena bisa menyebabkan juga setirnya berat teman-teman. Tapi kalau viskositas olinya masih bagus, masih bisa ditunda untuk power steeringnya. Dan kemudian adalah berikutnya bagian sistem pendinginan ya, masih sektor mesin. Di bagian pendinginan teman-teman, saran saya itu dikuras ya teman-teman ya, kuras airnya, dan kalau bisa itu dibersihkan juga sekalian sama selang-selangnya teman-teman, karena ini pengalaman saya itu pasti ke selang-selangnya itu pada kuning teman-teman, apalagi kalau yang sudah menggunakan air teman-teman. Dan kalau bisa dicek juga pipa sambungan radiator yang berbahan besi teman-teman, itu biasanya kalau yang sudah sering menggunakan air itu pasti berkarat, lama-lama itu kan karatnya rontok, bisa menyebabkan sumbatan di radiator teman-teman. Dan kemudian ada sirkulasi yang lancar, otomatis sistem pendinginan akan bekerja lebih maksimal teman-teman. Dan cek juga busi-businya ya teman-teman ya, kalau bisa dibersihkan biar pengapainya juga lebih maksimal. Dan juga cek juga karet fan belnya teman-teman, apabila sudah ada yang retak lebih baik diganti teman-teman, karena itu sangat riskan apabila sampai putus di jalan teman-teman. Dan kalau bila dari sistem karburasi kan teman-teman bisa mengecek dari asap knalpot teman-teman. Apabila asap knalpotnya tidak pedih di mata, bau bensinnya tidak menyengat, itu bisa dipastikan sistem karburasinya normal teman-teman. Sehingga paling cukup kita pakai semprot pakai karburator cleaner, itu menurut saya sudah cukup ya, kalau dari sistem asapnya normal teman-teman. Dan filter udaranya juga jangan lupa untuk diganti ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu juga pemilik sebelumnya apakah rutin atau tidak teman-teman, karena filter udara juga berpengaruh pada sistem pembakaran. Dan kemudian pada sistem kaki-kaki teman-teman, sistem kaki-kaki kita harus juga cek juga, mulai dari kampas rem apa sudah tipis atau belum, kemudian banyak kita juga cek kadaluarsanya. Dan untuk mengecek kaki-kaki kita dongkrak ya teman-teman ya. Setelah kita dongkrak, tekan rodanya menggunakan dua tangan atas bawah apakah ada yang goyang, dan bagian samping kanan kiri juga ditekan ke dalam dan keluar apakah ada yang goyang teman-teman. Apabila ada yang goyang, bisa dipastikan di bagian area ball joint, tirot, rak end ada kemungkinan ada yang sudah rusak teman-teman. Dan apabila kita putar ada bunyi gemuruh teman-teman, itu bisa ada kemungkinan lak rodanya kena teman-teman. Jadi lakukan penggantian
Dan setelah melakukan penggantian, lakukan spuring teman-teman untuk kaki-kaki ya, dan lakukan keempat rodanya teman, dan cek ya karet bootnya untuk CV joinnya apakah ada yang sobek atau tidak, baik yang kanan kiri ya, dicek semua. Apabila ada yang sobek segera diganti dan lakukan penggantian atau penambahan pada grisnya teman-teman. Ini bisa dilakukan tanpa bongkar ya teman-teman ya, di video saya juga ada. Jadi minimal sekali grisnya atau stempadnya itu diganti atau ditambah ya teman-teman ya, karena penggerak depan apabila grisnya CV joinnya habis bisa menyebabkan bunyi kletek-kletek ya teman-teman ya, apalagi saat di tikungan. Dan kelupaan untuk bagian AC ya, kalau misalkan AC nya masih normal, apabila AC nya sampai ngembun sampai berair seperti ini teman-teman, ini dipastikan AC nya normal ya. Jangan lupa olinya diganti ya teman-teman ya, oli sama freonnya diganti kalau kita tidak tahu historinya, karena oli kompresor juga bisa berkurang teman-teman apabila lebih dari 10.000 km teman-teman. Dan perawatan AC juga lumayan. Dan kemudian hal berikutnya, kita pembersihan di kabin teman-teman. Bisa dilihat ya, mobil saya tua tapi AC nya masih nyes. Kebersihan kabin ini juga meliputi joknya ya teman-teman. Joknya kita bersihkan karena kita nggak tahu dari pemilik sebelumnya, dan juga lantai dasarnya ya teman-teman ya, dibersihkan. Kalau mau disalonkan juga nggak apa-apa, atau mau dibersihkan sendiri juga lumayan ngirit ya teman-teman ya, sampai untuk mengetahui apakah ada keropos atau tidak teman-teman. Dan saya juga bersihkan sendiri dulu, jok-joknya saya pakai kanebo, pakai sabun rinso dulu, dan lantai dasarnya juga saya bersihkan sendiri dulu. Dan bisa dilihat teman-teman, walaupun kilometer saya sudah 500.000 lebih ya, alhamdulillah masih sehat mobilnya. Karena apabila kabinnya kita bersih teman-teman, apabila AC mobil kita masih normal, itu juga akan mengurangi evaporator tidak gampang kotor teman-teman. Karena kalau terutama mobil ekstrim kan tidak, setahu saya itu tidak ada filter kabinnya teman-teman untuk ke evaporatornya. Jadi kebersihan kabin juga menurut saya sangat penting teman-teman. Apabila sudah di sektor mesin, sektor kaki-kaki, baru kebersihan teman-teman, karena biar nggak dua kali kerja. Apabila kita bersihkan dulu mobilnya sedangkan masih ada PR di mesin sama kaki-kaki, kan nanti jadinya dua kali kalau untuk membersihkannya teman-teman. Jadi untuk kebersihannya setelah sektor mesin dan sektor kaki-kaki teman-teman. Dan kemudian apabila sudah bersih, tinggal teman-teman itu cuci ya, cuci bersih sekalian bodinya. Kalau mau disalon mesinnya juga nggak apa-apa. Dan hal berikutnya, kalau menurut saya ini kaca film ya teman-teman ya, karena saya sering bawa anak-anak, dan sebelumnya mobil saya ini juga nggak ada kaca filmnya teman-teman, kaca film yang biasa. Terus saya ganti yang tolak panas 40% teman-teman. Alhamdulillah itu sangat mengurangi paparan panas saat terik panas matahari teman-teman, dan juga membantu suhu kabin lebih cepat tercapai saat kita menyalakan AC teman-teman. Jadi untuk modifikasi lainnya seperti cat atau ganti velg itu bisa sambil jalan. Dan bisa dilihat juga teman-teman, cat mobil saya juga sudah ada yang lotok ya. Ini menurut saya wajar karena memang umur mobil tua ya seperti ini teman-teman, nggak perfect. Jadi pentingnya manajemen saat kita mau beli mobil teman-teman. Jadi apabila dana kita 30 juta, usahakan minimal sekali sisakan 5 juta teman-teman untuk perbaikan hal-hal yang di awal saya sebutkan, mulai dari sektor mesin, sektor kaki-kaki, itu yang paling diutamakan dulu teman-teman. Dan kebersihan ya, setelah sektor mesin dan kaki-kaki, kabin, baru untuk modifikasi lain-lainnya apabila dananya masih
ada teman-teman, dan itu kan bisa sambil jalan. Semoga bermanfaat tips informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.